Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samawiyatul Komariah, NIM 201207290614. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai distribusi peluang. Poin pertama yang akan saya bahas yakni distribusi peluang teoritis. Pengertian distribusi peluang teoritis atau disebut kemungkinan teoritis adalah merupakan distribusi atau tingkat penyebaran dari suatu kejadian yang dapat diharapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teoritis. Poin yang kedua yakni distribusi peluang diskrit. Peluang atau yang sering disebut sebagai probabilitas dapat dipandang sebagai cara untuk mengungkapkan ukuran ketidakpastian, ketidakyakinan, serta kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi atau tidak terjadi. Nah, untuk menyatakan suatu ketidakpastian atau kepastian, ini diperlukan permodelan matematis yang secara teoritis dinyatakan dengan sebaran atau distribusi. Nilai probabilitas suatu kejadian dalam suatu percobaan tersebar di antara 0 dan 1 atau antara 0% dan 100%. Jika probabilitas atau peluang suatu kejadian A terjadi dilambangkan dengan notasi PA, maka probabilitas bukan A atau komplemen A atau probabilitas suatu kejadian A tidak akan terjadi adalah 1 min PA. Poin selanjutnya, saya akan membahas mengenai distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah perubahan acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu, x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real, R. Dan apabila memenuhi 3 syarat yang akan saya paparkan pada PPT ini. Distribusi peluang kontinu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada distribusi normal. Distribusi normal atau Gaussian mungkin merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Distribusi ini paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang yang meliputi antara lain karakteristik fisik makhluk hidup seperti berat, tinggi badan manusia, hewan, dan lain-lain. Terdapat 4 alasan mengapa distribusi normal menjadi distribusi yang paling penting. Yang pertama, karena distribusi normal terjadi secara alamiah. Kedua, beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah ditransformasi menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. Ketiga, banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya merupakan distribusi normal. Yang keempat, ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya. Namun, distribusi dari rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal. Distribusi normal disebut juga Gaussian distribution adalah salah satu fungsi distribusi peluang berbentuk lonceng. Distribusi normal akan memiliki beberapa ciri di antaranya. A. Kurvanya berbentuk garis melengkung yang halus dan berbentuk seperti genta. B. Simetris terdapat rataan atau mean. C. Kedua ekor atau ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya tetapi tidak pernah memotong. D. Jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan. E. Luas daerah di bawah lengkungan kurva tersebut sampai sama dengan 1 atau 100%. Yang kedua yakni distribusi student. Distribusi student adalah distribusi yang ditemukan oleh seorang mahasiswa yang tidak mau disebut namanya. Untuk menghargai hasilnya, penemuannya itu distribusinya disebut distribusi student yang lebih dikenal dengan distribusi T, diambil dari huruf terakhir kata student.
Yang ketiga, yakni ada distribusi C kuadrat. Distribusi C kuadrat merupakan distribusi yang dapat digunakan dalam sejumlah prosedur statistik inferensial. Distribusi C kuadrat merupakan kasus khusus dari distribusi gamma dengan faktor bentuk A sama dengan V per 2, di mana V adalah bilangan bulat positif dan faktor skala beta sama dengan 2. Jika variabel acak kontinu X memiliki distribusi C kuadrat dengan parameter V, maka fungsi kepadatan probabilitas dari X adalah sebagai berikut. Yang keempat, di sini ada distribusi F. Menurut Gaspers, secara teori sebaran, F merupakan rasio dari dua sebaran C kuadrat yang bebas. Oleh karena itu, perubahan acak F diberikan sebagai F sama dengan X2 per 1 per V1 per X2 per 2 per V2. Keterangan X2 per 1 sama dengan nilai dari sebaran C kuadrat dengan derajat bebas V1 sama dengan N1 min 1. X2 per 2 sama dengan nilai dari sebaran C kuadrat dengan derajat bebas V2 sama dengan N2 per dikurangi 1. Mungkin cukup sampai di sini apa yang dapat saya terangkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.